Mbak Genyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat siang teman-teman KM Provinsi Jawa Timur. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siang ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, diberikan oleh Allah kekuatan. Semoga kesehatan, kekuatan yang diberikan oleh Allah ini kita mampu memegang amanah, sehingga usaha kita, ya, aktivitas kita semuanya bisa betul-betul bermanfaat, tidak hanya untuk kita, ya, untuk keluarga, tapi juga untuk masyarakat semua. Bapak Ibu yang saya hormati, kita masih membahas permasalahan yang mungkin banyak sekali melingkupi teman-teman UKM. Salah satunya adalah merek, ya, atau brand name, ya. Jadi siang ini kita akan mengulas itu lebih detail, ya, dan nanti juga di akhir kita akan mereview beberapa merek produk dari teman-teman UKM, ya. Saya tidak tahu apakah itu sudah didaftarkan, sudah terdaftar, ya, tapi nanti kita akan review dari beberapa sudut pandang, apakah itu dari sisi keamanannya, dan kemudian kesesuaian dengan positioning atau persepsi yang akan dibangun oleh kita. Ya. Oke, ya, ini mungkin ada sedikit gangguan teknis, ya, mohon maaf, saya lanjut. Bagaimanapun, ya, merek ini sangat penting Bapak Ibu, ya. Hal pertama yang mengapa kemudian merek ini menjadi sangat penting, karena merek ini adalah identitas dari produk kita, ya, identitas dari bisnis kita. Jadi orang mempersepsikan pertama kali terhadap produk kita, salah satunya adalah dengan merek ini, ya. Jadi merek yang sudah terkenal pasti juga berbeda dengan merek yang masih baru muncul, ya, masih baru melakukan strategi branding, ya. Maka merek ini sekali keluar memang harus betul-betul masyarakat menjadi yakin, ya, konsumen menjadi yakin, karena ini adalah identitas dari bisnis kita. Kemudian kedua, Bapak Ibu, merek ini adalah intangible asset, ya, aset yang tidak terlihat, ya. Jadi kalau kita memiliki bisnis, ya, ada aset itu yang terlihat, ada aset yang tidak terlihat. Dan aset yang tidak terlihat ini adalah salah satunya adalah brand name ini atau merek. Pada perjalanannya, ya, bisa jadi brand name ini justru memiliki nilai valuasi yang lebih tinggi daripada aset yang terlihat, ya. Jadi Bapak Ibu harus dipahami bahwa ketika kita sudah membuat satu produk, ya, katakanlah itu kita bikin abon lele, maka sebetulnya kita sudah membangun sebuah bisnis yang memiliki dua potensi aset. Aset yang terlihat dan aset yang tidak terlihat. Aset yang terlihat adalah alat produksi, mesin produksi, kendaraan, rumah produksinya, dan lain sebagainya. Dan aset yang tidak terlihat ini adalah brand, ya, termasuk di sini adalah merek, ya. Jadi jangan kemudian aset yang sebetulnya memiliki potensi valuasi tinggi ini kemudian kita dari awal kita membangunnya kita tidak maksimal, kita tidak memprosesnya secara strategis, sehingga nanti kita hanya berkutat menjadi kita berkutat produk kita hanya menjadi produk komoditas aja, ya. Jadi ada sebuah ini sekedar gambaran, ya. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah melihat, ya, atau sudah pernah mendengar, terutama yang ibu-ibu rumah tangga yang punya anak kecil, ya, sudah tahu ada pasti sudah pernah belanja, ya, tidaknya pernah mengenal produk SGM, ya. Ada SGM Junior, ada SGM Ananda, dan ada juga Vitalak, ya, ada juga Laktamil. Ini adalah sebuah produk produk susu, ya, untuk bayi yang diproduksi oleh perusahaan yang bernama Adiusa. Pada tahun 2004, ya, perusahaan ini dibeli dengan nilai valuasi pada waktu itu bernilai 3 triliun.
1 triliunnya itu adalah untuk aset yang terlihat, ya, gedungnya, tanahnya, mesinnya, produksinya, semuanya 1 triliun. Kemudian yang 2 triliun adalah brand yang, ya, jadi ada Laktamil, ada Vitalak, dan ada SGF, ya. Jadi 2 yang intangible brand tadi, ya, kemudian 1 untuk aset yang terlihat, ya. Kemudian pada tahun itu tahun 2004. Kemudian pada tahun 2006, ya, PT Adi Husada dibeli oleh sebuah perusahaan asing, ya. Nilai asetnya kemudian pada tahun 2006 ini sudah berubah luar biasa, ya, menjadi dari 3 triliun tadi 2004 kemudian menjadi 22 triliun. 20 triliun itu adalah aset intangible, kemudian 2 triliunnya adalah aset tangible yang kelihatan, ya. Jadi lihatlah faktanya, ya, luar biasa sekali. Jadi yang 2 triliun kemudian menjadi 22 triliun, ya. Ini adalah aset yang tidak terlihat. Apa itu? Brand tadi itu, ya. Salah satunya adalah merek di situ. Jadi orang membeli pabrik ini bukan karena pabriknya yang mahal, justru karena brandnya, ya. Justru karena brandnya. Jadi ya pahamilah Bapak Ibu, ya, sahabat-sahabat UKM semua, bahwa ketika panjenengan semua, ya, ketika Bapak Ibu semua membuat atau merintis sebuah usaha, maka yakinilah, ya, pahamilah bahwa pada saat itu juga Ibu sudah merintis sebuah bisnis yang memiliki potensi 2 aset. Aset yang tidak terlihat dan aset yang terlihat. Bahkan ada perusahaan-perusahaan, Bapak Ibu, yang dia tidak punya produksinya, dia tidak punya pabriknya, dia hanya fokus pada strategi branding. Dia jualan tapi dia tidak punya pabriknya, ya. Sehingga dia hanya bikin brand, ya, kemudian produknya dia maklun dengan perusahaan lain. Tapi dia menjadi besar, ya, tumbuh besar. Dan brand-brand itu kemudian menjadi brand yang nilai valuasinya juga sangat tinggi sekali. Tapi ada satu sisi memang beberapa perusahaan yang dia hanya fokus kepada produk saja, ya. Dia tidak memiliki brand, ya. Sehingga produk-produknya dia jual dengan cara bekerja sama secara maklun tadi dengan perusahaan-perusahaan yang memang dia memiliki brand-brand terkenal. Tapi juga ada perusahaan yang memiliki dua-duanya, ya, memiliki dua-duanya. Dia memiliki brandnya dan juga memiliki produksinya. Maka yang memiliki dua-duanya inilah mungkin yang hampir sama atau sama dengan yang sedang Ibu Bapak geluti pada saat ini, ya. Sehingga di awal ini, ya, saya ingin meyakinkan bahwa brand ini sangat penting sekali, ya. Brand ini sangat penting sekali, sehingga di awal kita betul-betul dalam menciptakan brand ini, ya, merek ini, ya, harus dipastikan tidak menemukan masalah, ya. Maka pada siang ini yang akan kita bahas, ya. Saya berharap nanti juga ada diskusi, ya, kita santai aja Bapak Ibu, ya, tapi kita betul-betul sesuai dengan tema materi yang akan kita bahas, ya. Biar tidak terlalu tidak terlalu lama, ya, langsung saya masuk ke slide. Oke. Konsep merek dan brand sebagai brand visual identity ini sebagai dalam rangka membedah merek UMKM, ya, agar bebas masalah. Jadi nanti kita di akhir slide ini kita akan buka slide kedua, ya, yang slide tersebut nanti ada foto-foto, ya, produk Bapak Ibu yang tadi sudah mengirimkan ke kami melalui grup, ya. Nanti akan kita bahas bagaimana sih merek atau brand yang sudah Ibu ciptakan tersebut.
Oke, disampaikan oleh saya Nasrul Hasil, tenaga ahli disiplin koperasi UKM, Dinas Koperasi dan UKM Jawa Timur. Ya, Bapak Ibu, ya sebelum kita masuk materi, saya ingin Ibu Bapak membaca ini, baca ya nama-nama yang saya buat ini ya, kemudian banding-bandingkan sendiri. Kira-kira kesan yang Ibu terima, Bapak terima bagaimana? Ya. Nama adalah doa, nama adalah cerminan, nama adalah identitas. Coba bandingkan nama Ngatman dengan nama Jonathan, Bapak Ibu. Ya, ya ini sama-sama nama. Tapi pasti ketika kita menangkap, mendengar nama ini, kedua nama ini, pasti kita pun bisa memberikan persepsi yang berbeda-beda, ya. Kemudian bagaimana juga dengan Pak Ijo dan Denisa, Pak Inem dengan Aurel, Ngatmi dengan Joni, misalkan. Ya, kira-kira apa dalam bayangan Bapak Ibu semua, apa yang tergambar dalam benak Bapak Ibu semua dengan nama-nama yang saya bandingkan ini, Ngatman dengan Jonathan. Ya, kira-kira kalau sekarang anak kita bernama Ngatman, bagaimana pandangan Bapak Ibu? Ya, saya tidak mengatakan bahwa Ngatman ini jelek, tapi rasanya sudah tidak sesuai dengan zamannya. Ya. Tapi kalau Jonathan, oke, masih oke. Ya. Bahkan Bapak Ibu, ya, ketika Ngatman ini, mohon maaf, Ngatman mungkin menjabat sebuah jabatan yang strategis, rasanya juga kita mau ketawa. Direktur namanya Ngatman, apa tidak bisa saja. Tapi rasanya kok yang kurang pantas. Tapi kalau Jonathan rasanya lebih pantas. Tapi ini semua kan harus dipahami, ini adalah persepsi. Saya tidak mengatakan bahwa Pak Ijo itu di bawahnya Delisa, Pak Inem tidak sebagus Aurel, tidak ya. Tapi kita berbicara brand ini salah satunya adalah kita berbicara persepsi. Persepsi apa yang dia akan diterima oleh konsumen kita setelah kita menentukan sebuah nama merek. Ya, persepsi apa yang akan diterima oleh konsumen kita setelah kita memberikan nama merek. Maka sebetulnya persepsi itu dibangun oleh positioning apa yang akan kita bangun. Paham Bu ya? Persepsi yang diterima oleh konsumen itu bergantung kepada strategi positioning apa yang akan kita bangun terhadap produk kita. Ya, oke, nanti kita akan bisa menemukan jawabannya. Nama memberikan kesan, hati-hati memilih nama untuk produk atau perusahaan Anda. Merek harus terkonsep ya. Untuk memperoleh nama merek yang menarik memerlukan waktu yang tidak sebentar Bapak Ibu ya. Jadi perlu melakukan riset terlebih dahulu, mulai dari nama yang unik, berbeda, menarik, menjual hingga bebas hak paten. Artinya aman ya. Jadi kumpulkan terlebih dahulu ide-ide yang ada, kemudian tulis daftar nama brand tersebut. Ide-ide ini tentu saja adalah ide-ide yang memang sesuai dengan apa yang ingin kita persepsikan kepada masyarakat terkait produk kita. Kalau misalkan produk ini kita punya produk makanan dan produk makanan ini ingin memberikan ciri khas kedaerahan. Misalkan saya punya produk ingin memberikan ciri khas produk ini adalah khas Surabaya. Maka salah satu yang harus kita bangun adalah membangun positioning bahwa memang produk ini adalah produk khas Surabaya. Maka cara kita mengumpulkan ide-ide merek, kita tulis apa sih yang identik dengan Surabaya. Ketika orang mendengar kata Surabaya, apa yang ada dalam benak masyarakat? Oke, Surabaya ada Surabaya misalkan. Ada juga Tugu Pahlawan. Ada juga mungkin Hotel Yamato, ada juga mungkin Suramaju, ada juga mungkin apa saja yang bisa kita tulis dulu yang berkaitan bahwa ketika orang melihat ini adalah Surabaya. Dan begitu orang mendengar Surabaya, orang akan melihat apa-apa yang kita tulis tadi. Nah, dari situ ide-ide itu nanti akan kita munculkan, ya, sehingga merek itu betul-betul sesuai dengan positioning yang kita bangun untuk memunculkan persepsi apa yang kita inginkan kepada konsumen kita, ya. Maka mulainya memang salah satunya adalah ketika kita membangun merek ini. Meskipun Bapak Ibu boleh saja merek yang kita buat itu tidak ada hubungannya dengan Surabaya, boleh saja, ya. Yang penting ya nanti bagaimana strategi brand yang akan kita lakukan selanjutnya, ya. Bisa dibantu dalam tagline ya dan lain sebagainya. Lakukan analisa secara mendalam untuk memilih nama brand terbaik. Ya.
Oke, ini the magic of brand. Kita coba lihat ini ya. Bagaimana pengaruhnya merek ya atau brand name ya. Di sini ada contoh Starbucks. Starbucks satu cup kopi ini bisa dijual 40.000. Tapi ketika kita minum kopi yang lain yang bukan Starbucks atau mungkin tidak ada merek, yang paling banter dinilai di angka 5.000. Ya. Di angka 5.000. Kenapa berbeda? Ya, jawabannya memang karena satunya ada mereknya. Tapi kemudian pertanyaannya, memang apakah hanya karena ada mereknya? Kalau yang 5.000 itu saya kasih merek yang lain, apakah bisa menyaingi mereknya Starbucks? Ya, harganya bisa 50.000 gitu? Oh, belum tentu, kan gitu ya. Memang ada proses-proses selanjutnya ya setelah kita melakukan menciptakan nama ya. Misalkan Starbucks ini ngambil kopinya misalkan dari Indonesia. Katakanlah misalkan ambil kopi dari Toraja. Kemudian kita juga ambil kopi dari Toraja. Kopinya sama-sama kopi Toraja, tapi kemudian mereknya berbeda. Apakah kemudian ketika kita bilang ini kopinya sama loh, sama-sama dari Toraja, hanya saja mereknya beda. Apakah lantas kemudian bisa dipatoki harganya sama-sama 40.000? Tentu saja tidak bisa. Jadi ada banyak hal nanti yang harus kita pelajari ya terkait masalah merek. Cara menentukan merek ya. Hal yang harus diperhatikan sebelum menentukan merek. Pilih nama yang berdaya pembeda ya. Semakin berbeda sebuah merek dari para pesaing, semakin besar peluang untuk maju dan berkembang. Merek yang identik cenderung terjebak dalam persengketaan hukum yang pelik, menguras tenaga, uang, serta waktu. Ya. Ini kita harus cari merek yang memang berbeda banget ya, berbeda banget. Berbeda ini bisa kita gali sendiri, kita ciptakan sendiri ya. Meskipun mungkin ini tidak ada hubungannya dengan bahasa manapun, ya, tidak ada arti atau kalau kita cari di kamus bahasa manapun juga tidak ada. Murni kita ciptakan. Maka kalau kita ciptakan, yakin pasti memiliki daya berbeda. Kenapa harus berbeda? Ya, berbeda salah satunya adalah demi keamanan. Ya. Kalau kita identik, apalagi sama dengan produk yang lain, dengan merek yang lain, tidak akan bisa kita lanjutkan. Sehingga salah satu di awal ketika kita yakinlah bahwa merek kita ini memang berbeda. Dan yakinlah bahwa hanya kita saja yang menemukan merek ini, yang menciptakan merek ini. Caranya bagaimana? Bikin merek yang kita tidak pernah mendengar dari kata-kata umum, dari orang lain, ya, sehingga memang kita ciptakan. Ya, ciptakan yang tidak bergantung dari bahasa manapun, murni kita karang, meskipun mungkin tidak ada artinya, ya. Tapi dari sini nanti ada strategi. Arti itu tidak punya arti bukan berarti tidak punya makna. Ya. Arti secara bahasa yang sama itu. Tapi makna dari sisi strategi brand ya nanti akan pasti akan ada ya. Pilih yang tidak membingungkan. Merek yang susah dilafalkan cenderung tidak disebut oleh konsumen ya. Jadi jangan sampai bikin merek ini kita ciptakan tapi susah dilafalkan. Ya, jangan juga ya. Kita temukan ya, kita karang sendiri tapi begitu dilafalkan susah. Sehingga kalau sudah susah dilafalkan orang juga tidak bisa mengingat. Sementara target daripada merek itu salah satunya adalah mudah dilafalkan sehingga orang juga mudah untuk mengingatnya. Ya. Kita sudah beda banget ya. Dipastikan juga nggak ada yang sama, tidak hanya di Indonesia, bahkan di dunia pun kita yakini nggak ada karena memang kita temukan, kita ciptakan, tapi susah untuk dilafalkan. Jangan kemudian kita lakukan karena pasti konsumen kita akan susah untuk mengingatnya. Hindari merek dagang yang tidak dapat didaftarkan. Tidak ada gunanya mencoba untuk mendapatkan nama-nama yang tidak memenuhi syarat ya. Apa sih nama-nama yang tidak memenuhi syarat? Satu, tidak menggunakan kata umum. Jadi kalau kita menggunakan kata umum, dipastikan itu sudah nggak bisa kita jadikan merek ya. Apa sih kata-kata umum? Adalah kata-kata yang biasa sudah dimiliki, diucapkan oleh masyarakat, oleh publik secara umum ya. Nah, misalkan saya biasa ngomong cantik, saya biasa ngomong
enak, saya biasa ngomong sedap, saya biasa ngomong manis, maka kata-kata yang umum ini yang sudah menjadi milik umum tidak bisa kemudian kita klaim ya menjadi merek kita. Kalau sudah menjadi merek kita, berarti hanya kita yang memiliki istilah-istilah itu, karena itu sudah menjadi merek kita. Nah ini yang nggak bisa ya. Jadi produk-produk umum atau kata-kata umum, nama-nama umum itu nggak bisa jadi merek. Keripik singkong ya, kemudian jadi merek, ya nggak bisa, karena keripik singkong ini adalah kata umum. Jus, misalkan kita punya jus, mereknya apa? Mereknya jus, nggak bisa, ini kata umum, ini nama produk. Real jus juga nama produk, jus yang real kan gitu ya, jus yang original, yang asli, ya. Tanpa campuran pemanis dan lain sebagainya. Hindari akronim huruf serta angka. Nah, ini hanya himbauan aja, ya, bukan tidak boleh, ya. Kalau kita bikin merek, kalau bisa jangan ditambahi angka-angka. Kita masih sering juga melihat produk UKM itu di belakangnya itu ada angkanya. Memang tujuannya adalah angka kadang-kadang menjadi pembeda sehingga kita menjadi lolos ketika misalkan ada identik dengan merek lain. Maka ditambahilah merek angka 62, 72 misalkan dan lain sebagainya. Atau di belakangnya ada 100 itu nilainya paling tinggi. Nah, maka hindari seperti ini ya. Jadi memberikan persepsi yang juga kurang profesional ya, kurang pas ya. Kemudian juga menjadi berkesan terlalu panjang ya, terlalu panjang. Kemudian gunakan kata-kata temuan. Nah, ini yang paling bagus ya. Kata-kata temuan ada kata-kata yang tidak didapat atau kita jumpai di kamus bahasa manapun dan diciptakan secara kreatif oleh manusia. Contohnya apa? Ada Verizon, Spandex, Exxon, Kodak, dan sebagainya. Itu adalah merek-merek yang murni diciptakan dan tidak ada pada kamus bahasa manapun. Ya, kalau sudah pertama kita ciptakan dengan betul-betul murni temuan kita, maka yang pasti dijamin adalah keamanannya. Kenapa? Yang hanya munculnya dari otak kita itu. Munculnya murni dari kreativitas kita. Ya. Maka yakin ya, maka saya lebih maka yakin ya bahwa merek yang murni diciptakan seperti itu dari sisi keamanan insya Allah aman. Kenapa? Karena nggak ada pembandingnya, ada yang identik sama kita yang menciptakan. Kemudian seperti apa sih merek keren dan menjual itu ya? Satu, mencerminkan produk ya. Jadi produk misalkan kita produknya minuman ya, maka dari merek itu orang sudah melihat bahwa ini minuman. Oh ini adalah bumbu dapur bumbu dapur atau apa namanya seperti bumbu rawon ya, bumbu soto dan lain sebagainya, kita bikin merek, orang tahu bahwa ini adalah bumbu-bumbu dapur. Kemudian kalau itu snack, orang tahu ini snack. Jadi apanya? Dari mereknya. Orang juga tidak akan pernah mengasosiasikan ke hal yang lain selain kepada ketela. Citato ya. Orang tidak akan mengasosiasikan ke yang lain dan merasa pas karena produknya adalah potato. Kemudian mudah diingat ya. Mudah diingat. Banyak hal yang kemudian bisa mudah diingat ya, dari sisi pelafalannya mudah, kemudian tidak terlalu panjang, ini menjadi mudah diingat. Singkat ya, mudah diucapkan, sesuaikan dengan logo merek. Jadi maksudnya apa? Yang terakhir ini Bapak Ibu ya, kita mendesain merek kita itu betul-betul sesuai dengan karakter apa yang akan kita bangun, ya, persepsi apa yang akan kita bangun. Kalau ini adalah ingin memberikan persepsi bahwa ini memang bumbu dapur, maka selain penamaannya juga berkesan bumbu dapur, maka desainnya pun berkarakter bumbu dapur. Ya. Kalau produknya ini adalah produk bukan makanan, misalkan ini adalah produk rokok gitu ya, rokok atau apa saja ya, maka berikan merek itu namanya itu juga berkesan rokok, dan desain merek itu pun juga orang tahu kalau ini rokok. Kalau misalkan kita punya produk misalkan oli gitu ya, oli motor gitu ya, maka kita ciptakan merek ini betul-betul orang melihat ini adalah oli motor ya, oli motor bukan makanan ya, atau bukan yang lainnya, sehingga dari kedengarannya
kesan yang kita terima ini pas banget untuk oli motor. Kemudian didukung oleh desain bentukan merek yang juga berkesan ini oli motor, baik itu warna maupun bentukannya. Ya. Kemudian ini sekedar untuk kita bisa pahami ya. Ada beberapa merek itu memang memiliki latar belakang ya. Apakah didasarkan kepada foundernya, misalkan Ciputra, ya karena penemunya atau pembuatnya ya. Ada juga karena deskriptif ya sifatnya ya, menggambarkan bidang usahanya, aqua karena air minum gitu ya. Orang tidak akan mengasosiasikan pada yang lainnya. Kalau namanya aqua pasti ini ada hubungannya dengan air. Ya. Fabrikatif ya, memang murni diciptakan, serok, Kodak ya, spandek dan lain sebagainya itu adalah murni diciptakan ya. Kemudian akronim, boleh akronim ya, tapi saya tidak sarankan ya. Ini kalau ada KFC, ada IBM, ini kan karena memang sudah perjalanan panjang, kemudian orang menyingkatnya menjadi KFC. Metafor diambil dari benda, ya, tempat orang atau hewan tumbuhan proses, tokoh mitologi bahasa asing ya. Jadi seperti Nike ya, Oracle dan lain sebagainya, freestanding ya, tak ada hubungannya dengan produknya. Apa hubungannya gudang garam dengan rokok yang aja. Gitu. Tapi kenapa bisa jadi merek? Ini tidak masalah, ya, tidak masalah. Nah, kemudian bangu ya, kecap dengan bangu apa hubungannya? Nggak ada hubungannya. Tapi nanti bagaimana kita kemudian proses selanjutnya membranding merek ini. Asosiatif ya, menggambarkan aspek atau manfaat produk jasa segar dingin, misalnya active choice dan lain sebagainya. Combination adalah gabungan dari beberapa punya. Kita kemudian bicara merancang logo brand. Maksudnya apa, Bapak Ibu ya? Jadi setelah kita kemudian menemukan penamaan, ya, penamaan untuk brand kita, untuk atau merek untuk produk kita, maka tadi yang sudah saya sampaikan, selanjutnya kita harus juga fokus pada bagaimana sih rancangan logo dari merek ini. Seperti apa sih pasnya, tepatnya, ya, sesuai dengan persepsi yang akan kita bangun ya kepada masyarakat. Jadi nanti masyarakat akan tidak jauh dari penilaian terhadap merek ini dari bentukan logo yang kita buat. Merancang desain logo brand, ya. Membuat desain logo atau merek ya, merupakan hal yang penting karena manusia cenderung lebih mengingat secara visual ya. Jadi memang manusia ini paling mudah, mudah mengingat sesuatu ya, itu adalah sesuatu yang dia tangkap dari penglihatannya, dari indera penglihatannya ya. Sehingga begitu kita merancang ini memang harus pahami juga ya, kalau tadi merek nggak boleh terlalu panjang, nggak boleh terlalu susah untuk dilafalkan. Ini kan dalam rangka agar kita mudah mengingatnya, Tapi kadang-kadang ada juga teman-teman UKM, dia sudah tepat membuat merek, tidak terlalu panjang, simpel, mudah dilafalkan, sehingga mudah diingat pula, ya. Tapi pada tataran desainnya Bapak Ibu, ya, malah kemudian ruwet gitu ya. Dibuat desain yang mungkin dari sisi lekuannya terlalu ramai, warna yang dipilih pun juga tidak nyambung gitu ya. Sehingga nama yang mudah dicerna, mudah dilafalkan, mudah diingat, menjadi berat untuk diingat gara-gara bentukannya. Sebaliknya, ada kadang-kadang nama yang dari penamaannya agak panjang, susah diingat, tapi karena bentukan dan desainnya itu menjadi mudah untuk diingat. Maka yang harus kita buat adalah pasti sederhana prinsipnya, ya, tanpa meninggalkan karakteristik persepsi yang akan kita lakukan. Ya. Sementara logo brand, ya, ibarat wajah manusia menjadi identitas utama dengan kemudian diingat dalam waktu yang lama. Sehingga bagaimana bentuk logo brand produk yang kita buat, sesungguhnya seperti itulah konsep bangunan bisnis produk yang akan kita bangun. Semakin kita bersungguh-sungguh di dalam konsep logo brand, tapi semakin sulit kita akan berusaha membangun bisnis kita. Ya, ini ada contoh misalkan Sofina. Ini bayangkan ini ada berapa karakter Sofina yang dibuat si rancang oleh desainer. Sofina adalah produk kuliner, makanan, ya. Hampir kalau kita lihat semuanya sudah berkarakter makanan. Ada cheese, ya, ada mangkok, ya, ada lekuan yang memang menjelaskan bahwa ini adalah kuliner, ini adalah produk makanan, ya.
Tapi konsep-konsep yang dibuat ini pun juga bervariatif ya, meskipun sama-sama konsepnya adalah makanan. Sampai kita betul-betul menemukan mana karakter yang tidak hanya sesuai dengan keinginan kita dalam upaya membangun persepsi tadi, tapi juga kemudahan untuk dicerna, ya, diingat ya oleh konsumen kita. Apakah itu dari bentukannya, pilihan fontnya, warnanya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita masuk kepada tahapan konsep brand, lakukan riset. Nah, kenapa kita harus lakukan riset? Kita harus paham nih, ya, produk kita ini produk apa? Kita harus ketahui dulu. Produk kita ini kategori marketnya apa? Market kategorinya apa? Jadi misalkan kita bikin kita bikin produk sabun misalkan ya. Kita bikin produk sabun. Sabun ini banyak ya. Sabun ini banyak. Nah, sabun kita ini tergolong sabun apa? Kalau kita bikin sabun ya memang lebih mudah ya. Sabun ya umumnya seperti ini misalkan. Tapi biasanya kan kita setiap market kategori yang kita buat ada kecenderungan juga membuat lagi tahapan yang lebih tinggi ya. Misalkan ini sabun kecantikan, ya, ada lagi sabun kesehatan, ada lagi sabun yang lainnya misalkan. Jadi kalau kita memang sabun kecantikan, maka jangan bikin sabun umum ya, atau malah identik dengan sabun kesehatan. Makanya kalau kita lihat ada sabun Dettol, ada Lifebuoy, ada Medicare, karakternya adalah karakter logo-logo kesehatan, seperti itu logo rumah sakit, dan gitu ya, seperti logo-logo apotek dan lain sebagainya. Ya, kenapa? Karena ingin membangun positioning ya, agar orang mampu mempersepsikan bahwa ini adalah sabun kesehatan, bukan sabun-sabun secara umum. Sementara yang kecantikan, dia juga membuat karakter logonya juga harus betul-betul feminin, ya, feminin. Ya. Jadi beda lagi dengan sabun yang kesehatan tadi. Ini kita berbicara visualnya, ya. Tidak bicara produknya secara khusus. Ya. Di produknya pun pasti juga ada perbedaan. Ya. Kalau produk sabun kesehatan pasti nanti fitur produknya ditambah. Berarti ada aroma-aroma yang seperti obat-obat kan gitu ya, seperti bau rumah sakit misalkan. Tapi yang sabun kecantikan fitur produknya diberikan wangi-wangian yang sejuk dan gitu ya, parfum yang betul-betul menggoda, karena ini ada sabun kecantikan. Fitur itu diciptakan untuk memperkuat positioning bahwa satunya adalah sabun kesehatan, satunya adalah sabun kecantikan. Nah, kemudian secara visual brand ini juga harus mendukung seperti fitur produk tadi. Ya, kalau sabun kecantikan, maka desain mereknya bentukannya mungkin feminin, mungkin berkesan lembut, ya, dan lain sebagainya. Tapi kalau sabunnya kesehatan, maka desain mereknya pun juga harus melambangkan karakter-karakter sehat, karakter-karakter yang betul-betul menggambarkan ini pasti sabun sehat. Seperti itu. Ya. Kemudian konsep tema yang akan kita bangun apa? Tema yang misalkan, nih kita punya produk snack kita pedes banget ya. Maka tema yang akan kita bangun adalah produk ini adalah produk pedes ya. Sehingga kita harus paham kalau bicara pedes, visualisasi itu seperti apa ya. Maka mungkin warna yang dipilih merah gitu ya. Bentukan pedas itu seperti apa? Mungkin ada enggak harus kemudian terlalu ramai dengan lekuan, tambahan gambar jangan. Karena apa? Prinsipnya kita harus menyederhanakan sehingga orang membaca dari jarak dan posisi yang kurang sempurna, orang bisa melihat merek ini. Ya. Adapun mungkin positioning yang ingin kita bangun, ya, persepsi pedas misalkan dan lain sebagainya, sabun tadi, sabun sehat, sabun kecantikan dan lain sebagainya, ya, itu nanti bisa dibantu melalui warna dan lain sebagainya, atau tambahan-tambahan unsur-unsur tipografis. Konsep style tipografi ya, bentuk fontnya apa yang pas ya dengan produk kita, itu juga harus diingat. Jadi kalau merek produk ini untuk laki-laki, biasanya pilihan fontnya pun berbeda. Kalau produk ini untuk wanita, pilihan font pun berbeda. Untuk anak-anak pun juga berbeda.
Bahkan karakteristik produk pun juga menentukan pilihan font, ya, pilihan font dan desainnya. Kalau snack biasanya cenderung bermain outline tebal, tapi kalau untuk produk kosmetik jangan pernah memakai outline. Nah, itu harus kita pahami. Kita mau bikin produk untuk apa namanya, snack keripik, ya, keripik pisang misalkan, itu boleh kita menggunakan outline yang tebal karena ini jenis snack, ya. Tapi kalau kita mungkin mau bikin pelembab, ya, produk sabun dan lain sebagainya, jangan pernah menggunakan outline, ya, jadi aneh nanti. Tentukan warna tadi, ya, warna itu saya sampaikan betul-betul menjadi salah satu penguat, ya, terkait dengan persepsi apa yang akan kita bangun dari merek. Kalau pedas merah, kalau keju kuning. Tidak hanya pada packaging, ya, tidak hanya pada packaging, ya, pada konsep logo pun juga seperti itu. Kemudian baru kita sketsa tahapannya. Sketsa sebagaimana tadi yang saya kerjakan, ini kita sketsa. Ya. Setelah sketsa Sofina ini mana yang pas, baru kita masuk ke aplikasi desain, komputerisasi. Ya. Kita masuk ke apa namanya, ke aplikasi desainnya. Ya. Kemudian konsep logo brand. Dalam konsep logo brand atau merek perlu dipahami hal-hal sebagai berikut. Kenali jenis produknya, biar kita tahu bahwa ini adalah produk makanan. Biar kita tahu bahwa produk ini bukan makanan. Kita tahu produk ini adalah produk sabun kecantikan. Kita tahu bahwa ini produk herbal. Ini kita harus pahami. Karena nanti setiap produk memiliki harus menunjukkan karakteristiknya. Di awal pun juga bisa dimulai dari desain logonya. Kenali karakter produknya. Kalau tadi jenisnya, maka karakternya. Karakternya ini apa? Misalnya, oh ini gurih, ya. Ini renyah, ya. Ini kalau jenis makanan, ya. Tadi, ya. Oh, ini minuman, ini jenisnya. Ini cair, ini padat, itu jenis. Tapi kalau karakter lebih kepada karakter produk, ya. Ini produk keras. Ini produk yang apa namanya, empuk, ya. Ini produk yang apa namanya, cair. Ini apa namanya, harus kita pahami. Kenali segmentasi produk. Kemudian segmentasinya siapa, ya? Untuk anak-anak, untuk ibu-ibu, untuk bapak-bapak, atau untuk semuanya misalkan, ya. Ini harus kita pahami karena, ya, segmentasi itu betul-betul juga menentukan bagaimana nanti konsep kita. Ya. Beberapa hal yang harus dipahami untuk konsep desain logo. Desain logo kan harus simpel, sederhana. Ya, kenapa? Karena mata manusia ini lebih suka melihat sederhana. Mata kita menolak melihat sesuatu yang berat, yang kuat, yang dilihat warnanya kacau, bentukannya tidak jelas, misalnya. Itu mata kita berat sekali. Bagaimana kemudian mau mengingatnya? Ya, bagaimana kemudian mau menyimpan di memori otak kita? Ya. Kenapa? Karena kuat. Ya. Maka bikinlah yang simple. Desain logo harus memorable, mudah diingat. Ya. Mudah diingat. Ya. Simple itu akan mudah diingat. Kemudian logo juga harus konsisten. Kenapa? Konsisten ini menjadi acuan yang sangat penting karena bagaimana kita bisa mengingat kalau kemudian besok ganti, 2 bulan lagi ganti, setahun lagi ganti, ya. Maka kita bayangkan kalau misalkan Coca-Cola itu dalam setahun diganti 2 kali, kira-kira kita bisa ngerti nggak Coca-Cola yang baru kayak apa? Akhirnya orang menjadi rancu mana yang Coca-Cola. Coba lihat teh botol soft. Bentukan seperti itu kira-kira sudah berapa tahun? Misalkan teh botol setiap tahun diganti, kira-kira bagaimana kita menerima mempersepsikan teh botol? Pasti bingung kita. Kemudian desain logo brand harus aplikatif dan tepat sasaran. Maksudnya apa, ya? Upayakan karena memang strategi branding itu kan banyak sekali, termasuk juga dalam visualisasinya, ya. Jadi secara visual ini harus bisa diaplikasikan di macam-macam, ya. Kalau nanti ditaruh di topi cantik, taruh di kaos t-shirt bagus, bikin jas bagus, bikin seragam cocok, gitu, ya. Apakah warnaannya, kemudian bentukannya, taruh di toko, oke, gitu, ya. Bikin billboard, neon box, oke. Nah, ini aplikatif, ya. Logo, jenis logo, ya, kita bisa lihat ada logo itu memang dibuat dengan konsep-konsep tertentu, ada yang namanya logo tag. Jadi semuanya itu menggunakan teks, ya. Jadi dari hanya unsur dari tipografi saja, ya. Jadi tipografinya itu kemudian yang kemudian membedakan. Dell, dia hanya dibedakan ini didiringkan. Dell, Panasonic, ini sound phone yang sederhana. Nokia, ya.
sederhana. Jadi jalan jauh orang akan mudah melihat rasio, aset dan lain sebagainya. Ya. Tapi meskipun ini adalah teks ya tipografi yang mungkin banyak juga kita temui ya kalau kita buka komputer, maka sudah ada banyak sekali pilihan ya. Jangan lantas kemudian ya kita bikin apa adanya ya. Misalkan kita bikin seperti Dell ini ya, Acer yang kemudian dirapatkan ya, kemudian dimiliki ya. Jadi ada hal-hal yang memberikan kesan bahwa ini beda. Oke, ada juga istilahnya logogram. Logo yang memiliki ciri khas yaitu berupa gambar yang dijadikan simbol atau identitas. Ya, Apple ya. Orang melihat ini Apple ya, meskipun tidak ada tulisan Apple. Tapi orang baru tahu Apple ini kan ketika karena sebelumnya ada teks Apple-nya. Orang tahu bahwa ini Nice, orang mengenalnya karena memang sebelumnya di bawah ini, di bawah logogram ini ya, itu ada tulisan Next. Termasuk orang tahu ini adalah Mercedes-Benz, orang juga pernah membaca bahwa memang di bawahnya itu ada tulisan Mercedes-Benz. Cuman ini namanya bagaimana kita untuk mengetes brand recognition-nya, kemampuan orang mengingatnya ya, meskipun mungkin ya kita tidak perlu mencantumkan nama brand tersebut, brand recognition. Jadi orang akan mengingat ini KFC meskipun tidak ada tulisan KFC. Orang akan melihat ini Nike meskipun tidak ada Nike. Semakin dia memiliki kemampuan recognition tersebut ya, ini menjadi jawaban bahwa ternyata kita sudah betul-betul diingat. Konsumen kita sudah mulai fanatik, sudah mulai loyal. Ya. Cara pengukurnya bagaimana? Ya, salah satunya seperti ini. Ya. Buang teksnya. Kira-kira masih ingat nggak kalau ini Apple? Ya. Kalau mungkin Apple baru muncul setahun, belum seberapa kemudian Apple ini kenal orang, kemudian tiba-tiba buang Apple-nya, pasti gagal. Ya. Artinya kita tetap harus punya acuan seberapa recognition brand yang dimiliki oleh teman-teman, oleh konsumen kita, sehingga kita merasa cukup waktu untuk kemudian melepas melepas teks Next-nya, melepas teks Mercedes-Benz, melepas teks Apple-nya dan lain-lain. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini akan lebih kuat lagi. Kenapa? Orang betul-betul hanya mengingat. Kemudian gabungan keduanya, logogram dan tipografi tadi. Ya. Jadi gabungan antara logotype dengan logogram menjadi Metro TV, SCTV, Telkom Indonesia, ya, Sony Ericsson, ya. Ini penggabungan antara logogram dengan tipografi. Ya. Kemudian menentukan warna merek. Ini mereknya menjadi salah satu penentu ya. Orang menjadi berhenti melihat itu salah satunya adalah dikarenakan merek. McDonald's, Rocket Chicken, KFC, Amazing, Chicken. Nah, ini semuanya warnanya kok ya semuanya warna merah, kira-kira kenapa? Ya. Kenapa mereka tidak ada yang berani pakai warna biru? Semuanya dominan merah. Satu, karena memang merah itu betul-betul menimbulkan ekspresi spontan yang luar biasa gitu ya. Sehingga orang kemudian ketika melihat merah, orang langsung terlihat jelas ya. Kemudian ada motivasi yang kuat ya ketika orang melihat warna merah. Terlebih dan itu juga mungkin juga dimaknai bahwa ini adalah atau McDonald's, Rocket Chicken ini adalah tempat-tempat di mana produk makanan di situ itu disajikan secara cepat, ya. Jadi cepat saji. Jadi setelah makan keluar, Bahkan sekarang ada yang take away, ya. Jadi langsung kemudian tidak perlu duduk di situ, ya, juga dilayani langsung kemudian menggunakan ada channel-channel yang kemudian kita berhenti di situ, kemudian kita tinggal tentukan kita mau beli apa, ya, kemudian kita dapatkan apa yang kita beli di situ dengan waktu yang sangat relatif cepat sekali. Maka kalau warna merah maka pantas sekali. Coba kalau kita ganti dengan warna abu-abu, kesannya berbeda. Ya. Memilih warna sangat penting, sama pentingnya dengan memilih nama. Sama pentingnya dengan memilih nama. Merah berarti berpendirian, dinamis, daya diri, saya dapat meningkatkan nafsu makan pembeli. Kenapa kemudian banyak warna merah? Coklat ini banyak dimiliki oleh bakery, ya,
apa namanya, produk-produk roti dan lain sebagainya. Karena kalau lezat ya, memberikan kesan lezat, hangat, aman, nyaman, memberikan kesan mewah dan mahal. Kemudian ini ya macam-macam, ada biru, merah, kuning, hijau, ungu, hitam, putih, semuanya memberikan makna yang tersendiri ya. Kenapa kita harus biru? Karena biru itu memiliki ketenangan, filosofinya seperti itu. Kepercayaan. Merah tadi sudah yang melambangkan kekuatan, nafsu, agresif dan lain sebagainya. Kuning melambangkan kegembiraan, hijau warna yang menunjukkan kealamian, ungu kemewahan, ya. Hitam ini misteri. Ya. Dulu orang tuh bikin produk makanan warna hitam itu tabu sekali. Ungu itu juga tabu sekali. Tapi sekarang sudah sedemikian kreatif ya, mengolah warna hitam itu menjadi warna yang rasanya sudah menjadi unik ya, menjadi tidak tabu, tidak berkesan macam-macam ketika kita beli makanan misalkan snack dengan warna hitam. Putih banyak mengatakan warnanya adalah kesucian dan lain sebagainya. Sekarang kita bicara bagaimana setelah tahapan-tahapan itu kita masuk ke tahapan aplikasi, tahapan mendesain. Setelah dari spek tadi ditentukan, ditemukan ya, maka terakhir adalah mengolahnya secara grafis melalui komputerisasi. Ada beberapa yang biasa dipakai ya, tapi saya sarankan gunakanlah dengan menggunakan aplikasi grafis yang vektor ya, bukan bitmap, bukan yang mengolah foto, tapi yang mengolah line, yang mengolah garis-garis seperti CorelDRAW, Freehand dan Adobe Illustrator ya. Yang umum mungkin di masyarakat kita lebih familiar CorelDRAW, boleh ya pakai CorelDRAW saja. Cuma nanti ketika kita butuh efek-efek tertentu, bolehlah masuk kemudian ke Photoshop ya. Jadi bentukan kenapa harus menggunakan aplikasi vektor, karena di situ kita akan lebih luwes ya, lebih mudah membuat bentukan-bentukan daripada kemudian kita menggunakan aplikasi bitmap Photoshop yang misalkan ya. Jadi bikinlah di CorelDRAW, perkuat warna di CorelDRAW, perkuat bentukannya juga di CorelDRAW. Nah, masalah nanti kita akan ekspor kemana desain ini untuk mungkin penyempurnaan ya, efek, emboss dan lain sebagainya misalkan ya, bisa ditambah, bisa kita masukkan ke Photoshop. Ya. Itu yang bisa saya sampaikan ya untuk mengawali apa namanya, bedah merek produk UKM sehingga tidak ada masalah di siang ini ya. Saya akan masuk ke slide berikutnya sehingga kita tidak terlalu lama ya, nanti karena ada diskusi ya. Oke, yang pertama ya, ini saya nggak tahu ya, rice bowl ini mereknya apa ya, Bu? Ya, bentar ya, saya cek dulu. Ari Ardi ya. Jadi atas nama Ali Ardi ya. Rice Food ya. Brandnya mungkin Rice Food ini ya. Iya. Jadi Rice Food ini produsennya apa? Mereknya ya. Yang jelas kalau rice bowl ini tidak bisa jadi merek Bu ya, karena ini adalah jenis produk ya. Jadi harus diperkuat ya. Kalau Ibu mau menjadikan merek ini ada ilustrasi ini menjadi merek ya, boleh saja. Tapi bagaimana orang bisa memberikan nama, ini kan butuh penamaan ya. Pak Ardi ya mungkin ya. Pak Ari Ardi ya. Butuh penamaan ya. Butuh penamaan. Jadi ini mereknya apa? Sehingga kemudian nanti suatu saat orang melihat gambar ini, orang langsung mengasosiasikan dengan merek yang sudah Bapak katakan. Jadi kalau rice bowl ini nggak bisa kemudian kita buat merek Bapak Ibu ya, karena ini adalah kata umum ya, kata umum. Jadi beras yang ditaruh di mangkok ya, itu namanya rice bowl, atau nasi ya, yang ditaruh di mangkok ini disebut rice bowl. Ini kan mulai ramai, mulai tren, tapi ingat ini bukan merek ya.
Kalau mereknya tadi mungkin apa namanya, rice food ya, rice food. Tapi rice food ini kesannya bukan merek juga, kesannya nama produsennya ya. Jadi perlu dijelaskan Bu ya, boleh Ibu menggunakan desain ini sebagai merek, tapi dengan apa nanti orang mengingatnya, maka harus ada penamaannya. Ya. Kalau Ibu mau mencontoh langkahnya Apple, boleh, tapi kan Apple di awal kan ada Apple-nya dulu. Next, baru disebut next meskipun tidak ada tulisan Nike-nya, tapi kan dulu ada next-nya. Mercedes-Benz, sekarang tanpa ada tulisan Mercedes-Benz-nya pun, orang sudah kenal bahwa itu Mercedes-Benz. Tapi bukankah awalnya orang mengenal bahwa itu Mercedes-Benz karena ada teks Mercedes-Benz-nya. Ya. Kemudian yang kedua, next, oke, Olive ya, ini kalau punyanya Mas Ismet ini ya. Oke, Olive ya. Jadi ini daun maksudnya mungkin. Ini bagus ya, konsepnya bagus ya. Jadi ingin mengesahkan bahwa ini daun. Saya nggak tahu Mas Ismet sudah mendaftarkan apa tidak, tapi dari konsepnya ya membuat Olive ini sudah bagus ya. Kesan bahwa ini adalah daun, ini betul ya, sudah bagus. Dan produknya pun juga daun kelor ya. Jadi olive ya, olive ya. Cuma nanti harus sebetulnya disederhanakan aja. Ya, kira-kira orang membacanya ini dengan ejaan Inggris atau dengan ejaan Indonesia. Maka yang paling mudah itu sebetulnya apa yang kita tulis itulah yang kita ucapkan. Jadi jangan kemudian bikin merek yang antara tulisannya dengan pengucapannya itu berbeda. Susah untuk menghafalnya. Misalkan apa? Saya contohkan Sunsil ya. Sunsil ya. Itu tulisannya Sun Silek kan gitu ya. Pak ya. Pak Ismet Sun Silek ya. Ada orang-orang menyebut Sunsil itu macam-macam. Ada yang bilang Sunslik ya. Ada yang Sunslik. Padahal yang benar, pengucapan yang benar adalah Sunsil. Nah, jadi nanti olive ini kira-kira bacanya gimana? Olive, olive atau gimana ya? Nah, ini yang kemudian nanti di apa namanya harus diperjelas ya. Bukan tidak boleh, boleh saja. Lama kelamaan kalau kita sudah biasa apa namanya memposting ini ya, mengiklankan ini, kemudian juga ada mungkin disebutkan pengucapannya, akan mudah ya. Ini membacanya dengan apa? Olive, olive atau bagaimana? Ya. Jadi jangan apa namanya yang baik itu yang bagus itu tulisan yang kita ucapkan itu bagaimana kita menulisnya. Jadi misalkan taruh ya, tulisannya taruh ya. Jadi Pitela ya tulisannya Pitela. Kita tuh karena tulisannya memang kita tuh. Kalau tadi saya contohkan Sansil ya, itu akhirnya kan macam-macam orang membacanya. Ada yang Sunslik, Sanslik ya, ada juga yang Sansil. Oke, kemudian ini apa ini ya? Rating ini lah, sama ya. Oke, terus tadi zoom aja terus. Fokus ke brandnya. Sudah ya. Oke, apa itu ya? Mak Prio. Oh, Mak Prio. Oke. Mak Prio ya. Oke. Mak Prio ya. Jadi Mak Prio. Ada Mak Prio-nya ya. Ini apakah sudah didaftarkan atau belum ya? Kalau bicara keamanannya, insya Allah aman ya. Mak Prio jadi gabung. Cuman tadi pertanyaannya sudah ada yang identik enggak? Sudah ada yang punya enggak? Ya. Tapi kalau bicara keamanannya aman. Cuman ini masih agak susah yang membacanya. Ya. Jadi kalau bisa buang bintang-bintang itu Pak ya. Bintang-bintang itu dibuang aja. Ini punyanya Mak Rio itu
Ya, jadi kalau bisa bunga atau apa itu matahari atau bintang itu dibuang saja ya. Jadi kita fokus pada makhluk. Dan saya melihat E-nya itu juga sulit ya untuk dicerna ya. Jadi bikin aja simpel ya, sehingga orang dari jauh pun juga lebih mudah membaca. Fokus pada makhluknya itu mudah dibaca ya. Tuh. Kalau penamaannya insya Allah sudah aman, tinggal cek lagi kalau ini memang didaftarkan ada nggak yang identik. Kalau ternyata ada yang identik baik karena emaknya atau karena kriuknya, hindari ya. Karena apa? Jangan kemudian kita bikin merek yang terindikasi akan ada masalah di next time. Apakah setelah 2 tahun, 5 tahun dan sebagainya. Ya. Kemudian betting. Nah ini apa namanya? Milidi ya. Kok beating betul, beating itu bahasa Jawa ya, lidi, beating. Bahasanya ini beating. Oke, dari idenya bagus ya. Cuman ingat Bapak Ibu, ini adalah makanan ya. Beating ini makanan, bukan semen ya, bukan apa namanya, bukan produk-produk rokok ya dan lain sebagainya. Ini adalah makanan, milidi, snack. Ada yang original, ada yang pedas, ekstra pedas. Kalau saya tanyakan ke siapa saja, pasti rasanya bingung, ini makanan atau apa ya. Jadi kalau saya sarankan, berikanlah karakter bahwa ini snack. Jangan dipilihkan font yang seperti ini, terlalu tegas, terlalu kaku. Ya, terlalu tegas dan terlalu kaku. Beating. Tapi dari cara menemukan atau ide penggalian mereknya, oke. Saya senang ya, ini bagus ya. Beating itu dari bahasa Jawa. Tapi coba sih nanti juga disederhanakan, nggak harus berkesan Inggris ya. Jadi beating ya, B-I-T-H-I-N-G nggak masalah. Jadi bukan beating ya, tapi ada tambahan H-nya. B-I-T-H-I-N-G. Di Indonesia kan aja, beating ya. Tapi kalau ini sudah mungkin sudah terdaftar, oke, nggak masalah ya. Cuman yang perlu dipelajari lagi ya, dipertimbangkan lagi adalah bentukan fontnya, pemilihan fontnya ya, karakter desain logonya ini yang kemudian tidak berkesan bahwa ini adalah makanan ringan, bahwa ini adalah milidi ya. Jadi berikan kesan bahwa ini adalah makanan ringan. Oke, kemudian saya lanjutkan. Rasa sayangi, ini merek ya. Saya rasanya kalau rasa sayangi ini nggak bisa didaftarkan ya. Ini kata-kata yang banyak dipakai ya, dan kemungkinan juga sudah dipakai oleh beberapa UKM yang lain ya. Rasa sayangi. Kalau bisa Bu, kalau memang belum didaftarkan, saya sarankan pilih merek yang lain selain rasa sayangi ya, yang agar nanti tidak menimbulkan kendala di kemudian. Jadi kalau rasa sayangi ini terlalu umum ya, rasa sayangi ya. Jadi saat saya itu dulu sebelum saya bicara desainnya, kenapa? Karena rasanya dari penamaan saja ini akan ada masalah. Tapi kalau ternyata ibu bapak sudah merasa ini terdaftar, apalagi sertifikatnya sudah dipegang, nanti inbox aja chat saja saya aja ya, Japri, saya ada di grup dan ibu juga ada di situ ya. Pak, saya sudah terdaftar kok Pak, bahkan sudah bersertifikat. Apa yang harus kami lakukan selanjutnya ya? Nanti akan saya jelaskan. Kemudian ini apa ini? Apa ini Pak? Tidak jelas ya? Sambala, tidak jelas ya? Oke. Bongsang ya, bongsang. Ini bongsang, ini pisang ya mungkin ya. Bongsang ya. Dari penamaan, oke, bagus ya. Olahan ponggol pisang, oke, bongsang. Rasanya bagus nih ya, bentukannya pun juga sudah bagus juga ya. Tinggal mungkin pewarnaannya saja ya. Antara background kuning dengan background bongsangnya, dengan warna bongsangnya yang juga sama karakter kuningnya, ini menjadi kurang menarik ya, kurang menonjol, kurang kuat ya, karena penguatannya hanya di outline hitam. Penguatannya hanya ada di outline hitam. Ya, jadi bonsai. Ya.
Jadi, coba G-nya itu juga tidak dibuang G lekuan yang atas itu Pak, yang menempel di S itu rasanya itu mengganggu ya. Cukup mungkin diwakili oleh lekuan B dan G saja ya. Yang terpenting sebetulnya yang Bapak pahami, jangan hanya fokus pada lekuan yang berkesan biar berbeda, biar unik, tapi bagaimana orang itu merasa mata setiap orang melihat ini mudah untuk mengenalnya, untuk membacanya, kemudian mudah untuk mengingatnya. Ya, kalau kemudian di situ dibuat background kuning, saya sarankan bongsangnya memiliki warna yang berbeda. Tapi kalau warna bongsang itu memang sudah kuning, maka jangan kasih background yang kuningnya sama. Ya, oke. Dari penamaan sudah oke. S2 Eco ya, S2 Eco ya. Ini simple ya, simple untuk penamaannya, hanya saja pemilihan fontnya masih belum berkarakter sambal. Ini sambal ya, tapi S2 Eco ini bukan sambal saja kayaknya, karena ada beberapa produk di sana juga S2 Eco. Oke, bagus, berarti bikin merek yang memang dia nanti bisa dipakai untuk berbagai varian jenis produk. Kalau memang ini bukan hanya untuk sambal, bukan hanya untuk grafik, maka SD Eco sudah betul dibuat standar ya, yang bisa dipakai oleh jenis produk apa saja. Oke, Bu, SD Eco. Hanya saya tegaskan ya, pewarnaan, bentukan, outline harus sama. Apakah itu nanti ada di snack, di keripik, di sambal, atau di produk yang lainnya. Jadi S2 Eco harus betul-betul dimunculkan, satu karakter ya. Jadi bentukannya sama semua. Kalau warnanya putih, di mana-mana aplikasinya harus putih. Di desain di kemasan apapun putih ya. Kalau dia pakai outline hitam ya semuanya dipakai outline hitam. Jangan kemudian beda. Ingat bahwa ini adalah logo brand. Bunisa, nah ini rasanya nggak bisa didaftarkan. Bunisa atau Buniha? Buniha ya, Buniha. Rasanya agak ini ya, mungkin sama dengan Bu Budi dan lain sebagainya ya. Coba aja Bu didaftarkan ya. Cuman saran saya fontnya dipilih lagi yang jelas ya. Kalau misalkan harus memilih jenis font ini, hanya huruf hanya itu dipotong aja lekukan yang di bawahnya sehingga orang mudah membaca bahwa itu H. Dan nishanya itu dekatkan lagi dengan bunya sehingga bu dan niha itu tidak ada spasi. Bu niha tidak ada spasi, cuma n-nya boleh dibesarkan untuk memberikan karakter, untuk memberikan kejelasan bahwa ini nama orang, Bu Niha. Kenapa didekatkan agar aman saja Pak ya. Jadi tidak menjadi Bu sama Niha. Jadi Bu Niha menjadi satu kesatuan ya. Bu Niha ya. Boleh menggunakan font ini karena ini sudah cukup memberikan karakter bahwa ini adalah sambal. Cuman hal-hal yang agak mengganggu seperti hanya itu tidak harus Pak dari komputernya sudah begini misalkan. Bentukannya sudah begini. Buang saja Bu. Jadi tidak harus semua yang ada di komputer itu kemudian kita buat sama ya. Bisa jadi mungkin punya kita sempurnakan ya, sehingga mudah dibacanya bagaimana. Bisa jadi titik huruf I-nya itu kita gedein, kemudian kita miripkan, kasih warna lain, biar berkarakter bahwa ini adalah logo brand. Ya. Apa ini? Memang tidak. Ada apa ya? Oke. Udah itu. Maksudnya habis mana? Ini enggak ya? Oh, iya. Sudah habis Bu, maaf saya kira habis waktunya ya. Oke, itu Bu ya beberapa desain logo yang Bapak Ibu kirimkan ke kami ya, yang kemudian kita review tadi. Barangkali ada tanggapan atau pertanyaan, diskusi yang ingin disampaikan, silakan saya kasih waktu. Terima kasih. Pak
Nasrullah mau Ya, tanya. ya Bu, dengan Bu siapa Bu? Saya dengan Bu Fitria, Pak. Bu Fitria, oh ya, Bu Fitri ya. Oke, Bu Fitria. Ya. Pak, ini nama merek saya sudah difasilitasi dengan Indak, tapi nggak tahu jadinya kapan, masih proses. Terus nama Firzian ini gabungan dari keluarga, boleh apa enggak, Pak? Boleh Bu, boleh ya. Artinya kalau Ibu menggabungkan misalkan putra putri Ibu itu ada 7. Ibu berarti tambah 2. 7 sama 2, 9. 9 digabungkan, dicari apa namanya, tapi ada maknanya. Tidak memiliki arti dari sisi bahasa, nggak harus. Ya. Artinya ini, berdasarkan bahasa ini, artinya ini nggak harus. Ya. Jadi kalau kita berdasarkan arti, maka nanti kita pakai aja barokah, artinya bagus. Kan itu ya. Barokah artinya bagus. Tapi kan nanti kesannya namanya nggak seperti nama musola. Kita jualan kerupuk, tapi mereknya seperti seperti nama musola, kan nggak cocok. Jadi nama itu tidak harus memiliki arti secara bahasa, ya, tapi nanti memiliki makna ya yang akan kita bangun sesuai dengan apa yang kita lakukan. Ya mungkin itu Bu Fitri ya. Iya Pak, terima kasih. Oke. Oke. Ada yang lain? Bisa juga melalui chat ya. Halo, assalamualaikum. Pak Nasrul. Ya, waalaikumsalam. Dengan Pak Ismet ini kayaknya. Ya, Mas Taufik. Saya masih di YouTube kenal Mas. Di Balai semua, ya? Balai POM. Ikut ini Pak, ini register. Iya, sehat alhamdulillah Pak, sehat. Yo, kita pakai. Iya, gini Pak. Mengenai merek, apakah di masa pandemik ini untuk register merek yang direkom dari Dinas Koperasi Kabupaten atau Disperindak atau yang lainnya, ini ada Kak dari Kementerian Pusat, ada apa itu untuk subsidinya yang kayak dulu sebelum pandemi dulu Bu? Ya, gimana pertanyaannya? Gini. Kurang jelas Mas. Iya, adakah program untuk subsidi untuk apa itu hak paten merek sebelum pandemi kan ada. Kalau sekarang pandemi itu ada apa tidak, Pak? Gitu. Ya, nanti saya akan ke Mas Ismet. Kebetulan ini saya mendengar ini ada ya. Nanti coba saya kirim ke WA-nya ya Mas ya. Oke, siap Pak, siap. Oke, ini ada beberapa informasi ya dari apa namanya Dinas Koperasi Pak. Oke, siap. Iya, makasih Pak Yamari. Sehat Pak, sukses. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Oke. Ya, mungkin yang lain setelah Mas Ismet. Bu Faik. Yang siang Bu Faik. Iya, kan jelas Bu Faik. Oke, ini saya mau tanya. Saya yang tadi di review logonya Pitik itu Pak. Gimana Bu? Yang tadi logo Pitik. Ini saya kan pakai pengennya nambah varian apa jenisnya. Namanya kebetulan punya saya itu adalah Oyatsu. Oyatsu kan dari bahasa Jepang. Apakah boleh digunakan atau tidak? Ya, kurang jelas ya.
bisa diulangi Bu, kurang jelas suaranya Bu ya, agak keras di sini. Atau bisa lewat chat Bu Fitria. Bu siapa? Bu Faik, sorry, Bu Faik. Bu Faiko, bisa lewat chat Bu Faiko, suaranya kurang jelas Bu. Bagaimana betul? Ya, ya, Pak Husnul ya. Husnul Latifah Ibu ini ya. Kalau Husnul aja jawab. Karena ada latifahnya dari Ibu nih. Assalamualaikum, bagaimana cara mengurus merek secara mandiri Pak ya. Bu nanti bisa baca ya di website Haki ya, itu sudah tersedia ya. Karena semuanya sekarang melalui online Bu ya. Jadi nanti Ibu buka, Ibu langsung cari di apa namanya di Google ya, atau sebentar saya cek di sini ya. Oke, coba Ibu tulis ya. Ibu bisa cari di sini PDKI, bisa ditulis Bu. PDKI P Papa Delta Kilo Indonesia ya, Papa Delta Kilo India ya. PDKI strip Indonesia dg ip.go.id ya, atau nanti saya kirim di grup ya. Ini saya chatnya Bu di Ibu bisa lihat di Google Meet-nya, bisa tulis itu ya. Di situ banyak sekali informasi yang secara online bisa Ibu pelajari ya. Jadi yang terpenting Bu siapkan nanti mereknya ya. Ibu sudah temukan merek apa, kemudian juga siapkan juga bentuk desainnya ya. Itu apa nanti yang diminta itu Bu ya. Yang diminta itu yang berkaitan dengan mereknya. Nanti terkait dengan masalah berkas harus ada KTP dan lain sebagainya, itu umum Bu ya. Di pengurusan apapun kita harus menampilkan berkas itu ya. Jadi nama merek sama apa namanya etiketnya Bu, bentukannya, desainnya ya. Nanti Ibu bisa di scan ya, nanti bisa dikirim ke website tadi ya. Bisa dilihat Bu Faiko, Bu Husnul ya. Ibu Bapak yang mungkin mau lihat bagaimana lebih detail cara proses pendaftaran, termasuk bagaimana mengecek ya, mengecek merek ini sudah ada yang punya atau belum, itu di website yang saya tulis di Google Meet ya, di chatnya, di kolom chatnya. Oke, yang lain? Terus nyambung jadi keluar masuk layar. Kemudian ya ada lagi mungkin Bu. Bu Nani dim up. Dim ini bagus jadi merek Bu ya. Dim ini bagus, jadi sederhana, mudah diingat ya. Tinggal nanti bagaimana nulis dimnya yang tepatnya seperti apa desainnya. Halo Bu Nini, Bu Nani ya, Bu Nani. Ya Pak. Ya Bu, bisa bantu Bu. Aduh. J Pak. Bu Nani. Saya belum ngecek ini, tadi barusan tahu linknya, nanti saya coba. Saya itu sebetulnya sudah lama dim itu sudah sejak tahun 99. Tapi karena
karena tidak ngeh akan apa itu harus apa didaftarkan. Jadi baru sekarang ini aja ngehnya gitu loh. Ternyata sudah banyak yang pakai gitu loh, Pak. Oh, padahal itu sudah lama ya punyanya ya. Iya, tapi kalau umpamanya gini Pak, dim-dim kita sambung dengan at gitu, enggak apa-apa ya Pak. Meskipun ada kata dim-dim spray, umpamanya dim-dim apa gitu, kita masih bisa ya Pak. Saya tanya dulu Bu, Bu Nani, dim-dimnya Ibu ini produknya apa Bu? Ekoprint Pak. Oh, Ekoprint. Insya Allah kalau Ekoprint, masa sudah ada Bu yang dim-dim Bu? Dim-dim kalau untuk makanan Belum Pak kayaknya Pak. Nah, nggak masalah. Craft ada Bu, kalau untuk craft ada. Oh ada Bu, ini sedang saya cek juga langsung ini ya. Untuk kelas berapa tuh? Kelas 18 ya Bu ya. Oh. Dim-dim sudah ada Bu. Tapi kalau disambung dim-dim at atau dim-dim ekoprint nggak bisa ya Pak? Bisa, tapi Ibu riskan. Bisa, tapi Ibu riskan karena identik ya. Bisa. Artinya kan begini. Pertanyaan saya, dim-dim ini sudah dikenal oleh konsumen Ibu seberapa lama? Sudah lama, sudah sejak tahun 99. Oke, kalau begitu, karena biar tidak menghilangkan atau tidak membuat baru merek, kalau sudah Ibu membuat baru merek, berarti kan Ibu seperti merintis usaha dari nol lagi, kan gitu Bu ya? Oh gitu. Nah, maka saran saya boleh Bu, ya tapi jangan dim-dim at Bu. Coba kasih apa di depannya dim-dim, ya. Kalau dim-dim at ini terlalu umum ya, atnya itu kan juga sudah identik dengan produknya sendiri. Kalau usaha saya namanya dim-dim art of clothing, Pak. Tapi untuk produk ekoprint yang saya kerjakan mulai 19 kemarin, itu saya kepinginnya dim-dim art untuk mereknya. Itu berarti juga nggak bisa? Kalau bisanya bisa. Dim-dim art, Ibu bikin apalagi nyambung gitu ya, bisa Bu. Cuman coba cari yang lain yang jangan art Bu ya. Jangan art Bu. Rasanya kok kurang artnya nih yang bikin biasa, dim-dimnya sudah bagus, ketika ada artnya nih yang memang sudah berkarakter sih dengan bisnisnya, ya. Masuk pekerjaan seni, pekerjaan kreatif. Coba cari istilah lain yang mengandung makna art itu juga. Oh, J. Apa selain art itu, gitu ya. Tapi maknanya ya makna-makna seni, kreatif, yang begitu-begitu Bu. Ya. J Pak, sembah nuwun pencerahannya. Nah, bolehnya boleh Bu, ya bolehnya boleh. Kalau ini merek ini mungkin baru, saya sarankan mending cari yang lain. Tapi karena Ibu sudah bikin lama dan konsumennya sudah banyak kenal, nggak apa-apa ditambahin di depan atau di belakangnya. Tapi saran saya jangan art Bu, ya. Takutnya menjadi tidak boleh karena artnya khawatir dijadikan umum gitu. Art itu kan kata-kata umum. Oh iya. Mengarahnya takut karena artnya nggak bisa. Oh, J. Kalau dim-dim ekoprint mungkin bisa ya, Pak? Dim-dim ekoprint. Bisanya bisa Bu ya. Cuma nanti bermasalah tuh kayaknya. Oh ekoprint juga kan produk ya. Ekoprint itu jenis produk juga kan gitu ya. Ya, jenis produk. Yang lebih pendek daripada dim-dimnya. Oh, kalau tadi kan sudah pendek, sudah bagus, cuman jangan pilihlah yang lain. Jadi orang membacanya itu kuatnya tetap pada dim-dimnya. Pak. Tapi Ibu aman dengan tambahan kata itu, Ibu jadi aman. Tapi tetap benak masyarakat itu tetap bacanya ke dim-dim. Tapi kalau dim-dim ekoprint menjadi panjang, gitu. Jadi melemahkan dim-dimnya. Oh, J, mengerti. Paham ya? Misalkan begini Bu, oh dim-dim, nah itu kan hanya O saja loh. Tapi dim-dimnya kan tetap kuat. Oh iya. J, leres. Oh dim-dim, gitu loh maksudnya. J, kalau ekoprint ya? beratkan memang Pak. Kalau ekoprint. Jadi jangan terlalu panjang, nanti kalau panjang percuma saja dim-dimnya menjadi lemah.
kalau A tadi itu bagus, sudah kuat juga ke dim-dimnya ya, tapi A ini terlalu umum Bu, takutnya menjadi nggak boleh. Oh iya. Jadi misalkan saya contohkan O dim-dim, jadi kan hanya O saja, tapi orang tetap ingatnya dim-dimnya. J. Nah. Paham Bu ya? Paham, terima kasih Pak. Siap, terima kasih. Yang lain? Saya Pak. Ya, Ya, betul. kemarin kan saya sudah mengajukan atas nama itu Eco toh Pak. Itu 2 tahun ini belum keluar-keluar, terus ini ada pengajuan lagi, saya tambahi Trias S2 Eco itu gimana Pak? Awalnya apa Bu? Awalnya apa? Eco. Oh, Eco. Ya Bu, Eco ini kata umum, terus Eco juga punyanya Bulek itu Bu ya? Iya. Apa? Eco itu punyanya siapa Bu? Sambal Eco itu Bu? S2 Eco, bukan sambal saya keripik Pak. Keripiknya itu. Bukan, kan ada Eco itu mereknya siapa di pabrik? Ada Eco itu. Ibu pernah dengar Eco? Banyak sekali Eco itu Bu. Ini Ibu bisa lihat ya, Eco itu kalau Ibu cek ya, banyak sekali Eco itu. Ibu kan S2 Eco. Kalau saya sarankan biar tidak ada masalah, jadi bukan pertanyaannya bukan amannya saja Bu ya, tapi juga harus bisa sesuai dengan apa yang ingin kita bangun. Persepsi masyarakat menilai produk kita itu produk apa, itu dari merek ya. Salah satunya adalah dari merek. Kalau S2 Eco nanti Ibu akan masalah dengan kata-kata Eco-nya ya. Ini Ibu sudah pernah daftarkan, saya cek di sini Bu ya, bulan IFA 01 November 2019 ya. Iya. Cuman memang belum terus ke bawah di kelas 29 terus ke bawah. Ini masih belum keluar ya Bu ya sertifikatnya Bu ya? Iya. Itu gimana Pak? Belum keluarnya kenapa Kak informasi terakhir Bu? Belum ada pemberitahuan tuh Pak. Ya, biasanya kalau begitu memang ada masalah ya. Biasanya ada masalah, paling cepat biasanya Bu kalau 2 tahun sudah keluar ya, 2 tahun itu sudah keluar. Nanti dalam waktu yang 3 bulan sebetulnya Ibu sudah mendapatkan informasi kalau Ibu merek ini bisa diproses ke depan ya, bisa didaftarkan karena aman. Tapi kalau Eco-nya ini sangat banyak sekali. Coba kita menggunakan Eco itu banyak sekali. Di beberapa kelas makanan itu yang menggunakan Eco banyak. Kenapa? Karena memang Eco itu adalah beberapa kalimat yang artinya juga baik, kan gitu. Eco itu enak bahasa Jawa. Sehingga kata-kata yang baik itu ada kecenderungan banyak dipakai oleh banyak orang. Kata-kata baik itu akan ada kecenderungan dipakai oleh banyak orang. Maka saran saya Bu ya, bikin baru saja Bu, yang tidak ada hubungannya dengan Eco. Itu sudah nih Pak, sudah 2014 sih Pak saya Pak. Terkenalnya dari Eco itu Pak. Oh sudah lama ya? Iya. Misalnya saya tambah Trias Eco gimana Pak? Ditambah apa? Trias. Trias S2 Eco. Ya. Terlalu panjang Bu. Terlalu panjang ya? Iya terlalu panjang. Coba kalau S2 Eco-nya digabung bisa nggak Bu? Digabung. Itu penulisannya jadi satu Jangan gitu ada Pak. spasi. Kenapa Bu? Penulisannya jadi satu gitu. Iya, jadi S2 Eco itu jadi satu. Sehingga nanti Ibu tidak dibandingkan dengan Eco yang lain karena S2 Eco sudah jadi satu. Iya. Itu siasat saja Bu, strateginya saja. Ya. Bulan S2 Eco jangan dispasi ya. Karena memang kalau bicara Eco itu juga kata umum, kalau menggunakan istilah bahasa Jawa itu juga umum Eco itu kan gitu ya. Banyak orang yang mungkin juga kecenderungannya sudah mengambil Eco itu sebagai merek, sehingga Ibu nggak bisa didaftarkan ya.
karena sebelum ibu mendaftarkan sudah banyak yang menggunakan eco seperti itu juga. Cuman ini kan S2 eco masih spasi. Saran saya barangkali kalau dijadikan tidak digoreng. Itu bagaimana Pak terus cara membenarkannya Pak? Kenapa? Ibu proses ulang lagi aja. Ibu mendaftarkannya melalui mana? Di Perindak baru kemarin Pak, kemarin tuh daftar lagi. Saya tulis Trias S2 Eco. Coba ibu tetap S2 eco, tapi digabung aja. Pilih warna yang berbeda dengan sebelumnya. Oh gitu ya Pak ya. Ya. Saya S2 mendingan eco. daftar sendiri aja Pak ya. Terus jangan pakai huruf besar semua tuh ya. Ini makanan. Jadi jangan pakai huruf kapital semua itu. Oh. Menggunakan S2 eco langsung aja digabung. Ya, menggunakan huruf E-nya kecil, E-nya besar, kemudian STUECCO-nya itu kecil semua. Oh iya Pak. Ya. Paham nggih? Nggih, makasih Pak ya. Ya, ini saya belum bisa menjamin apakah boleh atau tidak, tapi insya Allah ya, karena sudah menjadi satu kesatuan itu boleh. Sari sama wangi itu nggak boleh jadi merek, Bu. Begitu dijadikan satu boleh jadi merek. Oh iya. Iya Pak. Nggih? Nggih. Oke, makasih. Makasih Bu Sama-sama. Bu Husnul. Mungkin ada yang lain? Ini yang Muhammad Sampurno. Dinas Koperasi Kabupaten Kota. Dinas Koperasi yang mana itu? Muhammad Sampurno ya, Pak Muhammad Sampurno, maaf mau tanya, saya pengurusan merek online secara mandiri dan sudah diproses. Tinggal persyaratan upload pemasukan surat keterangan UMKM, mintanya ke dinas koperasi setempat atau di mana ya? Ya betul, ke dinas koperasi UMKM di daerah, di kota kabupaten Bu ya, di kota atau kabupaten. Pak Muhammad Sampurno ya, nanti Bapak bisa datang ke dinas koperasi di kabupaten tempat Bapak ya untuk minta pengantar itu ya. James Pak Nas mau tanya, ini dari James Sri, usaha saya kue kering ya, kemudian nggak bisa usaha saya kue kering, kemarin mau daftar merek James Sri, ternyata sudah ada yang punya. Ini mau saya ganti merek kue Sri atau Quakers, mohon koreksinya Pak Nas, terima kasih ya. Kue kering, Bu, kalau bisa enggak kalau Jengsi selain untung saja juga enggak boleh Bu ya, rasanya juga kurang menjual ya. Lebih baik yang lainnya. Seandainya Jengsi boleh, rasanya eman juga disayangkan ya. Dan pastinya juga sudah ada yang punya nih, karena nama-nama ini nama-nama yang memang ada kecenderungan untuk dipakai oleh banyak orang menjadi merek ya, menjadi nama warung yang sering banyak ya. Ini mau saya tanyakan, ganti merek dengan Quaker apa itu? Quaker atau Quakers gitu ya? Quaker atau Quakers. Ini sama-sama susah untuk melafalkan Bu ya. Coba cari yang lain Bu ya. Quaker juga susah. Quaker gitu ya. Kedengaran juga tidak pas gitu ya. Quakers juga susah ya. Coba cari yang lainnya Bu ya. Jensri, kira-kira apa yang bagus ya. Kalau Jensri jangan ya, janganlah ya, karena nanti terlalu umum ya, terlalu umum dan ternyata juga nggak boleh ya. Kue Sri atau kue keras ini sama-sama agak susah dilafalkan ya.
Yang sederhana, yang simpel-simpel aja Bu ya. Oke, yang lain? Ini Bu Faik ya, meneruskan yang tadi. Pak, kalau pakai merek Adila, Oyatsu, apa bisa? Karena Oyatsu kan dari bahasa asing. Bisa, Bu. Kalau misalnya bisa. Cuman kalau saran saya jangan terlalu panjang. Adila, Oyatsu ini terlalu panjang, Bu. Ya, disederhanakan saja menjadi kalau Adila mungkin umum ya. Ada yang sudah punya mungkin ya. Jadi kalau Oyatsu ini dari bahasa Jepang, boleh, ya itu kan umum di bahasa Jepang. Coba Ibu cek kira-kira kalau di Indonesia didaftarkan boleh enggak. Kalau menggunakan bahasa Brasil, umum di Brasil, tapi kan tidak umum di Indonesia. Kecuali umum bahasa Inggris juga umum di Indonesia, ini yang juga agak rawannya. Oke. Pak Nas, saya mau tanya, saya bergerak di kuliner, nasi, biryani, dan macam-macam nasi, namun saya juga ada kemas, saya ingin RKP jadi merek rumah kuliner Palangkaraya. Apa bisa Pak Nas, di sini saya Bondowoso ingin akan ada khas Bondowoso. Saya ingin RKP jadi merek rumah kuliner Palangkaraya. Apa bisa? Domisili saya Bondowoso ingin akan ada khas Bondowoso. Tapi kenapa Palangkaraya ya Pak Agus ya? RKP kan Palangkaraya, ya, rumah kuliner Palangkaraya. Tapi kalau Bondowoso, kenapa harus Palangkaraya? Gitu maksud saya. Apa maksudnya? Ya, saya kurang paham maksudnya. Kalau Ibu mau mengangkat Bondowoso, tidak harus menyebutkan Bondowosonya. Kalau mau mengangkat termasuk juga Palangkaraya, tidak harus mengangkat Palangkarayanya. Silakan cari apa saja yang kemudian orang mengasosiasikannya dengan Bondowoso. Ya. Jadi tidak harus Bondowoso ya. Ingin angkat khas Bondowoso, cari apa saja yang mengasosiasikan Bondowoso. Nanti dibantu dengan tampilan atau karakter yang memberikan khas kultur Bondowosonya. Oke, yang lain? Ya, Mak Priuk ya. Kalau aman, insya Allah mungkin aman ya. Cuman tinggal tadi sudah saya sebutkan, tinggal desainnya aja Bu ya, bisa gunakan Mak Priuknya. Ya. Kalau aman, insya Allah aman, tinggal nanti cek di apa namanya di website yang tadi saya sudah berikan itu. Ya. Tapi Mak Priuk tadi desainnya yang saya kurang suka Bu ya, kurang terlalu rumit ya, terlalu rumit. Cukup ya. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu karena sudah 1:30 di sini ya. Semoga ada manfaatnya. Yang mungkin kurang jelas, kurang paham, ada yang kami terbatas waktu bisa nanti ditanyakan di grup atau boleh japri saya ya, atau boleh japri saya sampaikan kalau Bapak Ibu adalah peserta dari pelatihan hari ini. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kurang dan hilaf saya Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.